Assalamualaikum. Masya Allah, ada hampir 800, sudah 900. Bapak Ibu, suara saya jelas terdengar, bisa testing suara? Jelas ya? Masya Allah, ini yang hadir dari mana aja nih? Bisa absen dulu, kita lihat dari kolom chat ya. Oke, Palembang hadir, Kediri hadir. Masya Allah. Wih, Pagar Alam, insya Allah hadir Bang Beri, Madiun, ada Pontianak, Banyuwangi. Sudah hampir berapa chat ini? Udah hampir 908, sudah lebih 900 partisipan. Masya Allah, barakallah. Sebentar lagi kita akan mulai. Udah 915 peserta. Ya, karena udah jam 8 malam, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai Goal Akademi Perdana kita. Sebelum kita mulai, mungkin kita udah kedatangan pematerinya. Ada Kang Arif dari Cianjur, salah satu konsultan of gold kita, yang malam hari ini akan berbagi kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan satu materi kajian tentang gold di modul kita yang pertama. Dan insya Allah Kang Arif udah join. Halo Kang Arif, bisa dengar suara? Assalamualaikum, Bang Masya Beri. Allah, Kang Arif. Gimana kabarnya Kang Arif? Alhamdulillah, sehat. Tadi pagi perasaan kita masih ketemu di Jakarta ya. Sekarang sudah di tempat masing-masing ya. Sekarang udah di tempat masing-masing. Sehat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya Allah Jadi kita semangat nih. malam hari ini kita mau bahas tentang apa nih Kang Arif? Malam hari ini sebenarnya ini materi yang sangat menarik ya, terutama bagi kita sebagai agent of gold gitu ya. Kita akan bahas bagaimana sih em, perhitungan ya menabung uang di bank, kemudian dibandingkan ya dengan menabung uang dengan emas. Nah, kita akan bantu ya konsumen kita menemukan cara terbaik ya untuk bagaimana mereka mencapai impian dengan lebih mudah dan juga lebih cepat. Itu aja singkatnya ya. Namun nanti Masya Allah. lebih dalam lagi ya supaya kawan-kawan ini yang hadir malam hari ini bisa menyampaikan kepada konsumen tentang menabung emas dengan menabung di bank, sehingga by data nanti kawan-kawan bisa menunjukkan gitu, bukan hanya sekedar bicara ternyata menabung uas itu untung gitu, tapi ada Masya Allah. datanya. Itulah Oke. Bang, seperti Nah, itu jangan kira-kira ya. jangan dijelaskan detail dulu Kang Arif. Kita Eh, itu detail ya. ya. Baik Insya teman-teman, Allah, insya Allah, siap. Bapak Ibu dan sahabat semua, sebelum kita mulai untuk merefresh sejenak, kita saksikan dulu video pembuka dari Goal Academy hari ini. Sebelum nanti Kang Arif akan mulai sharing pembinaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini dunia sedang dihadapkan dengan situasi dan kondisi ketidakpastian. Kita mengenal dengan istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Situasi ini membuat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Hari ini ekonomi dihadapkan kepada inflasi yang tinggi, rendahnya daya beli, yang mengakibatkan penurunan dari sisi ekonomi. Hari ini di dunia sudah banyak orang sukses dan tidak sedikit juga orang yang pandai. Tapi sedikit sekali orang yang bertauhid. Dan
Inilah yang menyebabkan banyak kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Karena satu penyebab tidak merasa dilihat oleh Allah. Maka peradaban IOA membangun manusia dan sistem dimulai dari penguatan secara spiritual. Dan kita akan bahas lebih dalam tentang IOA Gold, di mana ini menjadi underlying atau dasar dari pergerakan di ekosistem finansial ini semua. Alhamdulillah, EOA Gold hari ini adalah bagian dari peradaban EOA, di mana EOA Gold adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang emas. Kita juga akan menghadirkan sebuah akademi, yaitu Akademi EOA Gold. Akademi EOA Gold ini insya Allah akan mengupas tuntas dari mulai peradaban EOA-nya, dari peradaban emas, sampai ke bisnisnya, dan juga sampai ke akhirat nanti insya Allah. EOA Gold Academy adalah merupakan program pembelajaran yang dilakukan secara komprehensif dan sistematis yang diinisiasi oleh PT Emas Optimasi Abadi. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang ternyata masih buta dengan pengetahuan yang namanya emas. Masih banyak orang yang belum paham kegunaan emas itu. Nah, di EOA Gold Academy ini kita akan banyak belajar tentang seluk-beluk dunia emas mulai dari A sampai Z-nya. Mulai dari bagaimana cara menjalankan bisnis emasnya, bagaimana cara bermanfaatnya emas itu untuk kehidupan kita. Di EOA Gold Academy, kawan-kawan bukan hanya mempelajari tentang sebuah bisnisnya, tapi juga kawan-kawan akan mempelajari sebuah mindset yang benar. Sebuah mindset bukan hanya menjadi seorang pebisnis emas, tapi juga seorang pribadi yang soleh, kemudian seorang pebisnis yang profesional, dan tentunya kawan-kawan akan belajar untuk menjadi pribadi yang semakin sejahtera secara finansial. Salah satu yang akan kawan-kawan dapatkan di EOA Gold Academy adalah bagaimana kawan-kawan akan memahami sejarah dan perjuangan untuk menyelamatkan kerja keras. Bukan hanya kerja keras sebagai secara personal, sebagai pebisnis emas, namun lebih dari itu. Bagaimana nanti kawan-kawan akan memiliki visi besar, di mana di dalamnya kawan-kawan akan menyadari betapa pentingnya kehadiran kita sebagai agent of gold untuk menyelamatkan aset umat. Tidak hanya itu, teman-teman juga akan belajar tentang apa manfaat menabung emas di EOA Gold Academy. Banyak orang yang tidak paham apa itu inflasi, bagaimana strategi kita untuk bisa selamat dari inflasi, dan nanti juga akan dipelajari tentang bagaimana aset terbaik dengan menabung emas, dan juga tabungan terbaik, dan banyak hal yang ternyata banyak sekali ilmu tentang emas yang tidak banyak dibahas secara terbuka. Artinya hal ini masih menjadi misteri dan tidak banyak orang tahu. Karena hal semacam ini hanya dipelajari turun-temurun dari orang-orang tertentu. Dan di EOA Gold Academy, teman-teman semua akan belajar tentang hal-hal tersebut. Untuk itu, pastikan teman-teman bergabung dan belajar di EOA Gold Academy. Masya Allah. Jadi sebelum kita mulai, itu tadi adalah video pembuka dari Gold Academy, dan sebelum Kang Arif nanti menyampaikan materinya malam hari ini, saya ingin membacakan hal-hal yang perlu disampaikan nih kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya semua, keluarga kita, keluarga besar EOA Gold Nasional. Yang paling pertama adalah EOA Gold Academy ini kita memang belum ada buku panduan ya untuk materi ini, belum ada textbooknya. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini bisa diharapkan untuk mencatat sendiri nanti materi yang disampaikan ketika ada yang poin-poin penting yang perlu diketahui. Jadi silakan catat. Doakan saja ke depannya nanti kita akan luncurkan juga buku panduan dari buku yang membahas tentang Gold Academy secara komprehensif. Yang kedua, dalam aturannya ketika nanti sedang
Kang Arif sedang menyampaikan materi, layaknya sebuah perkuliahan, Bapak Ibu juga kita juga harus menjaga adab kita dalam belajar. Yang pertama kita harus membuka kamera ya dan dengan sikap belajar, jangan sampai kameranya ditutup ataupun sambil tidur-tiduran. Jadi kayaknya nggak semangat nih kita belajarnya gitu ya. Anggaplah ini adalah satu akademi pembelajaran kita yang akan kita bahas. Mungkin insya Allah selama 27 pertemuan secara online nanti dan kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Nah, untuk waktunya sendiri kita jelaskan lagi bahwasannya nanti EOA Gold Academy akan diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu jam 19.45 kita akan start buka. Tadi agak telat kita buka karena baru perdana kita masih menjajaki nih ya. Terus untuk Sabtu Minggu, Sabtu Ahad itu dimulai acara dari jam 9 pagi. Nah, durasi materi sendiri dari paling lama itu 1 jam beserta tanya jawab sama kalau digabung dengan tanya jawab itu sekitar 1,5 jam. Nah, terus untuk absensi. Nah, ini tadi pada banyak yang bertanya tentang absensi. Jadi kita ada sistem absensinya, Bapak Ibu AUG, cukup melaporkan kehadiran Bapak Ibu sebagai AUG yang hadir di dalam kajian dalam pembinaan malam hari ini kepada petugas cabang, PIC cabangnya yang merekap absensi Bapak Ibu AUG. Gimana caranya? Cukup laporkan Wapri ya, tapi Wapri nggak boleh di grup. Cukup laporkan nama, ID agen ya atau alamat email dan kode unik. Nah, ini untuk memverifikasi. Jadi petugas cabang itu akan memverifikasi kehadiran Bapak Ibu dari kode unik yang akan kita share sebentar lagi. Karena kode unik setiap kajian, setiap modul, setiap pertemuan itu akan berbeda. Jadi kode uniknya nggak boleh di-share di grup AUG cabang gitu. Jadi Bapak Ibu boleh dicatat kode unik kita adalah hari ini, untuk modul hari ini adalah bar 41. Saya share sedikit ya tentang kode uniknya biar lebih jelas. Nah, ini dia. Ada yang kelihatan? Kode unik kita bar 41. Bravo Alfa Romeo 41. Nanti silakan dilaporkan ya, silakan dilaporkan kode uniknya ke petugas cabang ya, bar 41. Jadi nggak boleh disampaikan ke umum kode uniknya. Kita menjaga biar ilmunya berkah. Nah, insya Allah Bapak Ibu dari EOA Gold Academy ini syarat untuk mengikuti ujian untuk sertifikasi sebagai Gold Consultant itu adalah kehadirannya minimal 75%. Baik, sudah hampir jam 20.13. Kita akan mulai kepada Kang Arif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lancarkan ya Allah, berikan kami pemahaman. Pada Kang Arif, kami persilakan Kang Arif. Baik, Bang Wery, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan AOG seluruh Indonesia, apa kabarnya? Boleh cek sound dulu di kolom chat. Barusan saya unmute, barangkali terputus suaranya. Jelas ya? Clear? Oke. Jadi kalau misalkan ada suara yang kurang jelas, mohon chat saja karena saya sembari mantau ya, sebelah kanan ada ini chat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua
untuk berdoa terlebih dahulu, karena dalam 27 kali pertemuan ini, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua. Karena tujuannya apa? Tentu saja ini semua seperti yang sudah kita lihat di awal ya, video wakaf peradaban, salah satunya wakaf di Tambak itu. Nah, kita mempunyai visi besar yaitu untuk menyelamatkan aset umat. Tentu saja kita harus secara profesional dan juga terutama yang diutamakan adalah kita sebagai agent of gold itu kita harus soleh. Nah, nanti materi ini akan disampaikan besok pagi dan tentu saja kawan-kawan diharapkan mengikuti seluruh 27 modul ini. Baik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bimbing kami semua ya Allah. Tujuan kami masih panjang ya Allah. Kami mempunyai visi yang besar. Dan kami ingin bersama-sama denganmu ya Allah. Semoga hari ini, kegiatan malam ini, Engkau jadikan catatan amal kebaikan untuk kami semua ya Allah. Ya Allah, tentu saja kami ini tidak mempunyai daya apapun ya Allah. Tanpa Engkau ya Allah. Ya Rahman ya Allah. Ya Allah, jangan sampai dengan bisnis emas ini, dengan keuntungan, potensi keuntungan yang besar, melupakan kami kepadamu ya Allah. Maka tetap jaga hati ini ya Allah. Jaga lisan kami ya Allah dalam menyampaikan. Semoga segala sesuatunya yang kami sampaikan, Engkau ridhoi dan Engkau yang menuntun kami ya Allah. Kami sangat menyadari kami ini bukan siapa-siapa ya Allah. Bahkan untuk mengucap saat ini pun itu adalah karenamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah pemahaman untuk hari ini. Dan selama kami belajar menggali bisnis emas ini ya Allah. Agar umat bangkit ya Allah. Allah, Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Itu ya. Jadi insya Allah materi hari ini akan sangat menarik sekali. Ya, Bismillah. Semoga Allah tetap jaga hati kita ya dalam menjalankan bisnis ini. Saya akan langsung saja screen share kepada kawan-kawan ya. Nah, semangat nih ya. Ini adalah perdana kita launching EOA Gold Academy di materi pertama yang insya Allah akan saya bawakan dan mudah-mudahan menjadi manfaat ya, pemahaman tambahan sehingga lebih dalam lagi memahami tentang hakikatnya emas itu seperti apa ya, esensi emas, kemudian bisnisnya itu potensinya seperti apa. Nah, kita mulai dengan pembahasan yang pertama yaitu temanya adalah sejarah dan perjuangan, menyelamatkan kerja keras. Dan untuk topik yang akan dibahas pada malam hari ini adalah hitungan menabung di bank versus emas. Yang insya Allah selama 1 jam ke depan berarti kita akan selesai insya Allah pukul 21 ya, 21.15 menit. Nah, insya Allah apa sih sebenarnya yang sering konsumen rasakan? Nah, mungkin kawan-kawan di lapangan ya saat ini yang sudah menjalankan bisnis EOA Gold selama mungkin kita sudah berjalan hampir 1 tahun ya, di November kita ya. Kang Arif maaf, PowerPoint-nya mungkin di-share dulu Kang Arif. Ini sudah, oh sorry. Oh Ya, iya, saya belum share screen dulu lah. share ya. Ya. Oke Bang, sorry. Oke, Saya belum lanjut screen Kang share Arif. ya. Oke, saya ulangi. Sudah tampil Bang? Sudah, silakan dari awal. Oke, dari awal lagi ya. Ya. Afwan kawan-kawan, sebentar. Kita tunggu. Oke. Nah, ini adalah
temanya yang kita bahas ya hari ini, sejarah dan perjuangan. Menyelamatkan kerja keras dengan topiknya adalah saat ini kita akan bahas hitungan menabung di bank versus emas. Durasinya insya Allah 1 jam ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini ya, yang biasanya mungkin teman-teman temui di lapangan ya. Konsumen merasakan gaji naik, tapi kebutuhan mereka itu tidak pernah tercukupi, bahkan mungkin selalu kurang. Gaji naik itu kan harusnya lebih mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Namun kenyataannya tetap saja ya, selalu aja mengeluh. Selalu mengeluh, ini perasaan gaji naik tapi kok selalu kurang gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kemudian mungkin juga ya kawan-kawan di lapangan menemukan aset berkurang ya dengan menabung di bank. Bayangkan, mereka sudah susah payah ya kerja keras, kemudian menabung di bank, tapi nilainya semakin turun. Nah, mereka harus menyadari itu terjadi ya. Namun kebanyakan mereka hanya nyimpan tanpa disadari aset mereka sebenarnya berkurang. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada konsumen kita. Kemudian impian. Mungkin dari kita semua termasuk kawan-kawan juga ya mempunyai impian ya. Namun pada kenyataannya semakin kita kejar impian itu semakin sulit terwujud. Karena setiap tahunnya ternyata harga impian kita itu semakin mahal. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kawan-kawan semua menggapai impian melalui bisnis EOA Gold ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Belum lagi ya konsumen, mungkin kita juga merasakan budaya sifat konsumtif kawan-kawan. Ya, kita secara nggak sadar ya zaman sekarang gitu di HP coba cek kawan-kawan, sekarang juga bisa dicek aplikasi apa saja ya yang sudah kawan-kawan install. Mungkin marketplace, ya. Marketplace aja banyak, Tokopedia, Lazada, Shopee, apalah itu salah satunya aja itu bisa menjadi merubah ya, merubah sifat konsumtif seseorang gitu. Belum lagi dompet digital. Ya, ada apa itu ya? Saya kurang paham tuh karena saya sudah nggak sering pakai yang namanya dompet digital gitu. Nah, itu kawan-kawan, akhirnya menjadikan ya tentu saja ya, gaji naik tapi dibarengi dengan sifat konsumtif, boros, akhirnya sulit menabung. Itu yang terjadi, kawan-kawan semua. Belum lagi bingung. Konsumen kita ini dihadapkan dengan kebingungan ya, merencanakan masa depan. Ya bagaimana tidak? Karena ya konsumen mereka tidak mempunyai perencanaan yang matang. Nah, harapan saya, ya harapan kami di EOA Gold Academy di materi ini, kawan-kawan akan mendapatkan kata kunci. Ya, kata kunci bagaimana untuk menjelaskan kepada konsumen yaitu untuk bagaimana supaya mereka mampu menjaga asetnya supaya tidak hilang begitu saja, tidak berkurang, ya, tidak diambil. Kemudian harapan kami kawan-kawan bisa menyampaikan ya kepada konsumen agar mereka kerja kerasnya itu tidak sia-sia. Bayangkan kita kerja keras itu dari pagi, siang sampai malam bahkan setiap hari dan ditabung. Kemudian itu menjadi tidak begitu bernilai karena setiap tahunnya kita mau mengejar impian, ternyata harga-harga semakin naik, daya beli rupiah kita makin menurun. Nah, dengan materi ini yang nanti akan disampaikan, teman-teman diharapkan mampu ya memberikan edukasi yang lebih matang lagi, lebih dalam lagi sehingga memudahkan untuk saving ya, memudahkan untuk membantu kepada konsumen untuk saving, yang merutinkan menabung. Kemudian selain itu juga kita bantu kepada konsumen kita untuk membuat impiannya lebih mudah dan cepat tercapai. Ya, kawan-kawan juga tentunya akan belajar ya tentang bagaimana sih strateginya untuk menyusun ya impian kawan-kawan itu supaya lebih cepat dan mudah tercapai itu seperti apa. Kemudian
tentu saja harapannya bisa juga menahan sifat konsumtif, ya. Dan juga konsumen lebih mudah ya merencanakan masa depan mereka. Bayangkan kawan-kawan. Dengan kata kunci ini saja, insya Allah di materi pertama ini, jika kawan-kawan menguasai, itu akan lebih mudah lagi untuk savingnya. Ya, menarik bukan? Nah, insya Allah. Makanya pastikan ikuti materinya sampai akhir. Nah, ya kan? AOG lebih mudah meyakinkan konsumennya. Ini tujuan teman-teman mengikuti materi ini. Kita akan bedah satu persatu kawan-kawan, ya. Oke. Nah, solusinya yang akan dibahas untuk menjawab semua kebutuhan kawan-kawan tadi ya, yaitu adalah perhitungan menabung uang di bank versus menabung emas. Nah, kita harus mengetahui dulu seperti apa problem-problem yang terjadi saat ini di masyarakat. Kita itu harus bisa membaca data ya. Kemudian seperti apa sih yang saat ini terjadi gitu, problem-problem apa masyarakat ini sekarang itu lebih ke apa gitu kebutuhan untuk mereka. Kita lihat problem yang terjadi saat ini ya, mungkin dari banyak orang di luar sana masih mengandalkan kartu kredit. Bayangkan kawan-kawan, ngeri sekali kan pakai kartu kredit. Alhamdulillah, saya belum pernah tuh dikasih kesempatan untuk megang kartu kredit kawan-kawan. Mungkin dari teman-teman di sini kayaknya ada mantan-mantan mungkin atau sekarang mungkin masih pakai kartu kredit. Ya mudah-mudahan udah nggak ada ya di sini ya. Materinya blur, coba internetnya dicek ya. Oke, kita lanjut. Selalu mengandalkan kartu kredit. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Nah, itulah problem yang terjadi di masyarakat. Ngeri soalnya. Kalau kita utang di sini ya, itulah kita nggak akan terlalu bahas lebih detail ke sini. Nah, itulah problemnya. Kemudian belum lagi utang riba, kawan-kawan. Bayangkan, di sini ada data ya. Ini salah satu saya ambil, hutangnya nggak seberapa, 10 juta. Tapi bayarnya itu harus 16 juta. Nah, ini yang sangat ngeri sekali ya kawan-kawan. Sehingga banyak sekali dari masyarakat kita itu harus kita bantu ya. Kita harus lebih giat lagi dalam bersiar sehingga masalah-masalah ini bisa kita atasi ya. Kita bantu saudara-saudara kita. Belum lagi penghasilan yang meningkat namun mereka itu kesulitan untuk menabung. Sebenarnya ada apa? Penghasilannya meningkat, harusnya tabungannya kan, tabungan itu ya bisa meningkat juga kawan-kawan. Nah ini kenyataannya malah sebaliknya, nggak bisa nabung malahan. Masih tetap hutang sana sini untuk memenuhi kebutuhan. Ya kan? Seperti itu. Nah, belum lagi, ini banyak sekali ya Allah, semoga kawan-kawan ya, terutama mungkin ada saudara yang mengalami kemarin itu alumni PPA itu cerita ya tentang kasus pinjaman online-nya bahkan sampai mau bunuh diri. Itu nyata dan itu satu dari sekian banyak orang. Inilah problem yang harus diselesaikan dan kita harusnya andil di sini ya kan, seperti itu. Maka sangat penting sekali kehadiran kita sebagai agent of gold untuk memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat. Nah, itu ya. Kemudian hidup terlalu konsumtif. Ini by data ya. Saya nggak akan terlalu bahas lebih dalam ini. Sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian, nah, di samping mereka mempunyai masalah ya, sebenarnya mereka juga punya impian. Punya impian. Apa impian mereka? Mungkin menginginkan ibadah haji dan umroh. Semoga kawan-kawan yang belum diberi kesempatan termasuk saya dimudahkan oleh Allah untuk segera berangkat haji dan umroh. Siapa yang mau? Boleh? Amin, aminkan. Semoga menjadi doa dan sekarang hadir 1000 agent of gold ya di ruangan ini. Insya Allah mudah-mudahan satu dari sekian banyak yang Allah kabulkan gitu ya. Doanya maksudnya. Sehingga semuanya kena tuh.
Oke, berapa biayanya? Biaya umroh saat ini 25 juta, biaya hajinya 35 juta. Ya, ini untuk yang reguler. Biaya haji khusus ini data terakhir 200 juta, tapi saya dapat data paling valid terakhir kali dari Ustadz Andi, itu kan udah terlalu murah sekarang 350 juta. Bayangkan kawan-kawan. Inilah impian banyak orang. Namun mereka sulit mengejar ini karena masalah tadi. Ya. Mungkin banyak juga menginginkan rumah idaman ya, yang saat ini sudah punya rumah, ingin nambah rumah mungkin ya kan, supaya lebih nyaman, supaya lebih banyak orang, keluarga, atau mungkin dari kawan-kawan yang punya impian eh, rumah tahfiz gitu, di atasnya itu rumah kita, di bawahnya para penghafal Quran. Semoga Allah mudahkan untuk kita semua bagi yang mempunyai impian tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ini impian-impiannya. Ya. Dan harga rumahnya berapa? Perlu duit banyak kawan-kawan, nggak sedikit. Maka dari itu, Muslim itu harus kaya supaya kuat ekonomi kita. Kita ajak sebanyak mungkin orang untuk bisa meningkat ya perekonomian mereka. Kemudian belum lagi kendaraan ya. Ya, enak enak nggak sih kalau misalkan punya kendaraan gitu kan kawan ya. Roda 4 gitu. Kalau saat ini mungkin yang masih roda 2, saya mengalami itu. Dari jalan kaki, masa jalan kaki itu ya kawan-kawan. Lihat orang yang punya naik motor, ya berusaha mendoakan mereka, ya Allah, itu nikmat banget ya, mereka dengan keluarganya naik kendaraan motor gitu kan. Kita doakan mereka supaya selamat, semoga berkah gitu ya harta dan rezeki mereka. Seperti halnya juga dengan kendaraan, ya. Mungkin ada yang menginginkan mobil yang supaya bisa silaturahmi ke kantor Ewa Gold mungkin ya lebih sering gitu kan, bareng-bareng keluarganya, bareng-bareng membernya gitu kan, bisa ajak ke pengajian, seru di sana. Nah, eh itulah impian. Berapa harga mobilnya? Itu ratusan juta kawan-kawan ya kan. Ya paling standar mobil secondan, ya masa second gitu, nggak elit banget gitu bisnisnya emas, tapi mobilnya mobil 10 jutaan gitu kan. Mudah-mudahan dengan bisnis emas ya, wasilah bisnis emas kita punya profit yang luar biasa. Dan itu ya, kita ada hitungannya ternyata setahun bisa nyampe 700 juta potensi penghasilannya. Dan itu akan disampaikan materinya oleh Bang Berry yang saat ini menjadi pembawa acaranya. Makanya simak baik-baik teman-teman ya. Simak baik-baik karena ke depan ini akan sangat menarik ya pembahasan-pembahasannya. Itu hitung-hitungannya nggak lagi seperti yang sebelumnya ya, sekian sekian sekian, enggak, tapi kita sudah menemukan formula baru ya, bagaimana cara untuk bisa memaksimalkan potensi hingga 700 juta. Nah, itu akan digali oleh Bang Berry. Maka pastikan hadir di modul ketiga ya. Oke. Nah, selain itu juga biaya pendidikan. Banyak ya, tentu saja kita memerlukan banyak sekali biaya pendidikan. Nah, masalahnya mengapa banyak orang ya kesulitan mencapai impian-impiannya? Mereka dihadapkan dengan masalah-masalah, problem-problem yang harus mereka selesaikan. Di samping itu, ya, mereka juga menginginkan impiannya tercapai. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Sebenarnya masalahnya adalah bagaimana pengelolaan dana mereka. Ya, bagaimana mereka mengelola dananya. Solusi finansialnya adalah setiap kali kita mendapatkan pendapatan atau profit atau gajian ya setiap bulan mungkin ya kita harus merencanakan itu semua. Ya minimal ini seperti ini contoh diagramnya ya. Dan ini salah satu terkenal ya di Hong Kong gitu kan. Dibagi menjadi 60% itu untuk kebutuhan pokok. 10%-nya untuk kebutuhan darurat dan 10% untuk jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, ini yang harus kita kejar juga ya, jiswafnya 10%, kalau bisa lebih dari ini. Lifestyle dan tabungan investasi. Nah, saat ini yang terjadi adalah di masyarakat ya, mereka lebih mengedepankan lifestyle mereka. Lihat aja dengan gaya konsumtifnya ya kan, dengan sifat konsumtifnya gitu. Kemudian ya lebih gatel untuk ini loh, dandanannya, lifestyle-nya, gaya hidupnya, kebiasaannya, kesehariannya.
Ini yang mengakibatkan harusnya bisa menyimpan, tetapi selalu habis gitu. Nah, akhirnya menjadilah problem, nggak punya tabungan. Ya, nggak punya tabungan. Gimana mau capai impian ya kan? Sedangkan tabungan aja nggak punya. Gimana mau pakai dana-dana seperti dana darurat yang lebih kalau tabungan aja nggak punya. Itu masalahnya. Nah, sekarang tabungan seperti apa yang terbaik? Tabungan uang kah, deposito kah, atau emas? Ya mungkin kawan-kawan udah tahu ya, tabungan yang terbaik adalah emas, emas, emas. Tapi bagaimana? Datanya seperti apa? Nah, itu. Jadi kawan-kawan, inilah cara untuk menyampaikan kepada konsumen. Sentuh ya, sentuh dari masalah mereka, kemudian benturkan dengan impiannya. Nah, ini bisa menjadi bahan duplikasi ya untuk kawan-kawan semua menyampaikan bagaimana tabungan yang baik antara uang, deposito atau emas. Seperti itu. Nah, kita jawab by data. Oke. Menurut statistik Bank Indonesia, nah ini saya dapatkan datanya, inflasi di Indonesia sebesar 10 tahun terakhir ya, itu dirata-ratakan sebesar 5-8% per tahun. Artinya apa? Jika terjadi inflasi sebesar 5-8% per tahun, artinya harga barang dan jasa itu naik 5-8% per tahunnya. Kita ambil rata-rata, misalkan harga inflasi per tahunnya adalah 6%. Kita taruh rata-ratanya inflasi per tahunnya itu 6%. Nah, saya akan memberikan gambaran supaya kawan-kawan lebih mudah, lebih real ya. Ini dalam memahami tentang inflasi ini. Nah, harga pizza taruhlah 100.000 sekarang, oke? Saat ini harganya adalah 100.000. Maka di tahun depan harganya menjadi berapa? Coba ada yang jago kayak saya agak bingung nih, berapa sih ngitungnya 6% dari 100.000? Coba di kolom chat, boleh ketik yang jago matematika mungkin. Kali aja saya ini ngomong sendiri, ternyata pesertanya udah pada hilang gitu. Nah, berapa? Oke, 106.000 ya. Sip, mantap. 106.000. Pinter-pinter kan? Iyalah, Gen Emas harus pinter, cerdas dalam hitung-hitungannya. Saya yakin kalau hitung-hitungan duit ini pada pinter gitu. Ngitung emas udah gram-gram kilo bahkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Target kita tontonan kawan-kawan semuanya. Amin ya Allah. Nah, maka jika tabungannya, ya tabungan kita nih dalam 1 tahun hanya naik 1%, kira-kira kalau kita menabung 100.000, maka tahun depan tabungannya jadi berapa? 100.000. Nah, nutup nggak dengan 106.000? Kita bisa beli nggak pizza untuk tahun depan ya dengan harga 106.000? Ya nggak nutup. 100.000 kurang gitu kan? Artinya harganya makin naik. Itulah mengapa itu kerja keras tapi impian kita makin naik gitu kan, seperti ini ya, memahami inflasi kawan-kawan. Nah, jika tabungannya setiap tahun itu naiknya sebesar 15%, maka apa yang terjadi? Maka uang yang 100.000 kita tahun depan bisa jadi 115.000. Harganya di atas inflasi nggak kira-kira? 106.000 kan? Depan nih harga pizzanya 106.000. Kita nabung 100.000 dengan tabungan yang memiliki keuntungan 15% setiap tahunnya. Maka akan didapatkan 105.000. Kebeli nggak kira-kira tahun depan pizzanya? Tetap kebeli. Nah, tabungan yang bisa 15% per tahun itu tabungan apa kawan-kawan? Nah, itu cara untuk menyampaikan kepada konsumen. Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Kita jawab, apakah tabungan uang di bank, apakah deposito, atau mungkin emas? Bukan mungkin, emas memang sudah pasti. Pastinya apa? Kita lihat. Data ya, kita bicara harus by data sekali lagi. Kita ngomong tadi, saya ngomong barusan ya, bilang emas itu pasti kenaikannya. Ya, tapi datanya mana gitu. Nah, kita jawab by data. Bagaimana pertumbuhan tabungan? Sebentar saya cek kawan-kawan di sini ada coretan biru kalau di saya, kalau di sana ada coretan birunya enggak? Coba boleh chat dong. Takutnya ada coretan biru jadi ini apa namanya? Ngeganggu gitu. Coba dicek. Boleh chat. Coretan birunya ada enggak? Mudah-mudahan enggak ada. Kita lanjut dulu ya. Bagaimana pertumbuhan tabungannya? Nah, tabungan di bank ini
sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun. Bunga riba. Ya kan, kalau nabung di bank, tuh kan ada kan. Sebentar, saya close dulu nih. Nanti saya lanjut di sini ya. Bagaimana pertumbuhan tabungan. Biar Halo Kang Arif. Halo. Wah, aku putus Kang Arif nih. Suaranya hilang. Iya. Halo Kang Arif. Terputus videonya. Ada catatan biru. Sebentar, mungkin Kang Arif lagi materinya lagi sinyalnya lagi keputus kali. Gimana Bapak Ibu sambil nunggu Kang Arif lagi online kembali? Gimana materinya? Apakah Kang Arif lagi delete garis biru Mas Beri? Oh ya, mungkin tapi kan nggak mesti keluar harusnya. Nah, jadi itu salah satu salah satu fakta-fakta yang kita coba temukan. Ternyata memang untuk menegaskan lagi materi Kang Arif malam hari ini, Bapak Ibu bisa gunakan sebenarnya ketika Bapak Ibu harus jelaskan, harus ketemu dengan konsumen gitu kan. Bingung kadang-kadang kan kita mau mulai ngomong dari mana ya. Nah, coba bawa aja konsumen kita untuk mulai diskusi tuh. Kalau misalnya nabung duit itu gimana selama ini. Nah, kalau kita menyarankan memang Bapak Ibu bisa standby nanti materinya ketika nanti IOA Gold Academy ini selesai dalam prodi online, Bapak Ibu akan dapatkan materinya sebenarnya. Nah, tapi nanti ketika ketika materi ini bisa didapatkan, Bapak Ibu standby kan aja materinya dalam handphone. Jadi ketika ada menjelaskan ke orang lain, ke calon konsumen, calon agent, itu bisa dibuka tuh handphonenya, ditunjukin tuh data-datanya. Ini loh faktanya nih kalau kita nabung emas. Nah, dengan kayak gitu, itu kita bisa ngerubah mindset. Kita bisa ngerubah mindset konsumen kita, dan pengalaman kita di selama ini ketika orang sudah paham dengan oh iya ya, kita tunjukin fakta-faktanya. Bahwasanya kayak tadi tuh inflasi di atas berapa? Tabungan kita tuh harus nilainya kenaikannya harus di atas inflasi. Nah, kalau tidak di atas inflasi, ujung-ujungnya ya kerja keras kita tuh jadinya sia-sia gitu loh. Ada yang Ada yang sudah pernah ngejelasin materi ini ke konsumen nggak? Bisa share dong pengalamannya sambil kita nunggu Kang Arif masuk lagi. Alhamdulillah udah. Oke, sudah, Masya Allah. Belum pakai data. Nah, belum pakai data. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pakai data selama ini, untuk menunjukkan ke orang itu, memang kita bagusnya tunjukkan by data. Jadi kita nggak usah debat-debat, nggak usah debat-debat kusir, tapi speak by data. Nah, kalau sudah menunjukkan speak by data, itu juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Bapak Ibu udah mulai profesional nih gayanya ngejelasin. Nah, oke Bang, afwan Bang, putus ya. Ya, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, ternyata nggak biasanya gitu ya. Internet tiba-tiba putus. Kita lanjut ya, supaya kita bisa lebih hemat waktu juga, karena materinya cukup lumayan padat nih. Tadi itu kita udah nyampe tabungan yang 1% ya. Sebentar, ini layarnya udah tampil belum? Udah. Lanjut, Kang. Siap. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, tadi pertumbuhan di bank itu 0,1% sampai dengan 1% per tahun, ya. Belum termasuk biaya admin. Kita lihat kebijakan bunga di bank ini yang kita tadi hitung ya, tabungan 51 juta sampai 50 juta kawan-kawan. Itu 0,90% per tahun. Nah, kita fokus di sini ya. Menabung uang di bank itu ya, kenaikannya adalah di bawah inflasi. Inflasi kita berapa sih? Tadi 6% kan? Tapi lihat berapa di sini nilainya per tahunnya naiknya ya. Ya paling banter 2% gitu per tahun, ya kan? Itu kalau kita nabung
ada yang kita lihat ya. Datanya ya, jika 10 juta ya, maka bunga per tahunnya adalah 90.000. Dipotong pajak 20% kawan-kawan. Maka jadinya berapa? Kurangi 18.000. Akhirnya bunga setelah pajaknya adalah 72.000. Perhatikan yang hijau ya kawan-kawan ya. 72.000. Biaya administrasi setahunnya tuh berapa? 138.000. Nah, ternyata hasil bunga bersihnya adalah 66.000 itu minus. Maka tahun depan nilainya adalah menjadi berapa? 9.934.000. Nah, di sini kita sudah melihat ada penurunan ya kan? Nah, kalau mau aman ya minimal 20 juta. Baru tuh setahun dapatnya cuma 6.000. Ya, kita nyimpen 20 juta tapi dapatnya cuma 6.000. Nah, artinya kawan-kawan ya, jika menabungnya dengan metode konvensional seperti itu, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Karena tabungannya berkurang tuh. Potongan. Gimana mau kaya, ya kan? Kita nabung malah dipotong. Harusnya kan yang namanya nabung ya minimal tetap. Kalau nggak tetap ya bertambah gitu kan. Seperti itu. Ya, nah sekarang kita bicara bagaimana pertumbuhan deposito. Menarik nih. Kita punya data tahun 2012, kawan-kawan. Kita bandingkan nanti deposito versus emas. Kita lihat dulu deposito. Mana yang lebih baik? Kita lihat tadi menabung uang di bank itu di bawah inflasi. Maka ya gitu ya. Jadi makin miskin gitu. Nah, tahun 2007 1 miliar tuh punya dana nih. Ini cerita nyata dari Pak Ruli Kusandar ya. Tahun 2007 1 miliar tuh dapatnya. Punya dana 1 miliar didepositokan, teman-teman. Nih, ke bank. Dan ternyata dapat bunga. Bunga, udah kita hilangin dulu misalkan tentang ribanya. Ngeri juga kan, ini bunganya 10% per tahun, ditambah bunga berbunga juga rollover gitu. Akhirnya setelah di tahun 2012, maka dananya menjadi 1,64 miliar. Gede nggak tuh kawan-kawan? Segitu. Ngebayangin duit 1,64 miliar. Segimana? Saya belum tahu. Rekening saya belum MM-an. Semoga kita semua nanti rekeningnya MM-an. Kawan-kawan semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, 2012 1,60 miliar. Sedangkan jika tahu ilmu tentang emas, ya, jika tahu ilmu tentang emas, tahun 2007 dibelikan emas. Itu mendapat 5 kg emas. Dengan harga di tahun 2012 sekarang ini adalah 550.000 per gram, maka dari 5 kg itu berapa coba kawan-kawan hitungannya? Ini belum keedit nih kayaknya. Tahun 2012 dengan asumsi harga 550.000 per gram kali 5 kilo. Berarti tinggal kali aja. Berapa tuh data yang benarnya? Coba klik di chat berapa? 2,64 sekian ya. 2, berapa? Dapat nggak? Berapa? Ada yang udah hitung? Ada? Berapa itu kira-kira? Sebentar, saya buka chat dulu ya. 2,75. Oke, pinter-pinter bener emang ini. Ini Afwan ya, belum keedit sama saya. Siap. Artinya hilang 1 miliar tuh potensinya. Nah, maka lebih menguntungkan mana ya? Lebih apa namanya? Ya, pasti jawabannya adalah emas ya kan. Nah, makanya kita lihat datanya gimana sih nabung di emas. Oke. Next dulu. Nah, kita lihat kenyataannya tahun sekarang ternyata deposito suku bunganya hanya 5,25. Hanya 6% lah, taruhlah 6%.
maka nggak jadi lagi seperti tahun 2012, teman-teman. Artinya, kita dapat simpulkan tuh, kalau kita punya uang 1 miliar di deposito kan tahun sekarang, ternyata ya itu hasilnya. Maka emas murni pertumbuhannya rata-ratanya adalah 15-40% per tahun. Nah, jika tadi bank 0,1-1%, deposito yang terakhir itu hanya 5-6%, maka emas murni pertumbuhannya adalah rata-rata 15-40% per tahun, kawan-kawan. Dari mana ngambilnya? Kita punya data, kita bisa cek datanya ya. Goldprice.org. Ini 10 tahun ke belakang kita sudah bisa cek. Bahkan di web kita itu bisa cek 1 tahun ke belakang tuh, ada grafiknya kan sekarang ya. Itu web kita sudah sangat membantu kita dalam membaca daftar harga emas gitu, data harga emasnya. Nah, nilai emas gimana? Cenderung naik, kawan-kawan. Kita lihat di sini. Ini naik ya kan? Turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Intinya pada kesimpulannya ketika kita menabung emas, maka harganya akan semakin naik. Seperti itu. Nah, kawan-kawan, kita perlu tahu ya, di tahun sekarang ini karena adanya pandemi COVID dan isu-isu global mengakibatkan harga emas itu anomali. Ya, harga emasnya yang tidak stabil, yang tidak sebenarnya. Yang harusnya stabil itu seperti ini. Di tahun 2014 sampai 2019, nah ini nih, kenaikan harga emas itu seperti ini tampilannya. Nah, ini stabil normal. Normalnya seperti ini. Gitu. Maka normal seperti ini berapa kenaikannya? 15% gitu kan. Nah, sekarang bahkan keadaan sekarang itu grafiknya sangat naik tuh, cepet banget. Maka bisa dikatakan 40% per tahun itu dari sini, teman-teman. Ya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, kesimpulannya adalah emas adalah tabungan terbaik. Setuju nggak sih, kawan-kawan? Kita bicara berdasarkan data yang tadi. Setuju kan? Nah, itulah yang harus kita edukasi. Berikan edukasi kepada masyarakat bahwa nih, menabung yang benar itu seperti ini. Nabungnya jangan lagi uang. Kalau kita punya perencanaan masa depan, nabungnya adalah emas, kawan-kawan. Kira-kira sampai sini bisa dipahami ya. Nanti ketika ada pertanyaan bisa di belakang aja. Kita kumpulkan beberapa pertanyaan. Ya, kesimpulannya adalah emas adalah tabungan terbaik. Ini yang harus kita sampaikan kepada konsumen. Selain kawan-kawan memahami by data, ya, kawan-kawan bisa mengulang kembali cara untuk menyampaikannya seperti itu. Sehingga kita tidak lagi hanya sekedar bicara, oh emas itu menguntungkan, gitu. Enggak seperti itu, tapi kita lihat datanya. Maka itu akan menguatkan, lebih memudahkan lagi kepada teman-teman untuk melakukan saving ya. Nah, menyimpan emas. Sekarang pertanyaannya adalah, oke lah, ternyata tabungan yang terbaik itu adalah dengan menyimpan emas. Nah, sekarang bagaimana caranya menyimpan emas untuk impian-impian kita? Ya, oke, kita lanjut. Kita sudah mempelajari bahwa data kenaikan harga inflasi itu 6% per tahunnya. Oke. Sedangkan berdasarkan grafiknya, by data juga, harga emas ini cenderung naik. Cenderung naik. Kita lihat November tahun 2019 itu harganya 768.000. Sedangkan di Agustus saat ini itu udah mencapai 1 juta. Berapa tuh kenaikannya? Ya kan? Nah, artinya kenaikannya melebihi dari inflasinya. Itulah tabungan terbaik. Nah, makanya ketika kita punya impian, ya, kita bandingkan salah satu nih yang punya impian haji siapa? Kira-kira? Silakan acungkan tangannya. Oke, acungkan tangan mana? Saya nggak kelihatan dari sini. Oke, ya di kolom chat aja tuh. Semoga Allah mudahkan untuk pergi haji. Nah, kita punya impian ingin berhaji. Tabungan yang terbaiknya kan udah tahu tuh emas, tapi gimana caranya? Gitu kan? Nah, inilah jika kita menabung dengan emas, maka kita lihat di sini tahunnya 2005, kawan-kawan.
Biaya WNH plusnya berapa saat itu? 23.500.000. Harga rata-rata emas per gram pada tahun 2005 adalah 135.000. Maka jika dikonversi dengan emas, membutuhkan 174 gram emas. Ya, kita lihat tahun 2006-nya. Nah, kita lihat di sini, tabel ini. Harganya makin tahun makin naik nggak? Rata-rata naik, ya kan? Rata-rata naik, teman-teman. Harga emasnya gimana? Ikut naik. Nah, kita bandingkan. Sekarang kalau kita punya rupiah, kalau makin naik ya makin berat, ya kan? Nah, kalau kita misalkan nabungnya emas, maka kita lihat di sini. Makin turun kan? 174 di tahun 2005, jumlah gramasinya. Di tahun 2013 saja, dengan biaya haji 33.800.000, itu hanya membutuhkan 68 gram emas. Awalnya itu 174. Tapi sekarang dengan jumlah gramasi yang makin turun tuh, makin dikit jumlah gramasinya. Sekarang tahun berapa? 2020. Berapa gram yang kita butuhkan untuk membiayai pergi haji? Kita lihat, biaya WNH tahun 2020 adalah 35.235.602. Boleh searching di Google, itu insya Allah sama datanya, 35 jutaan. Maka harga emas sekarang 2020 rata-rata 1 juta kan. Taruhlah kita ambil harga tadi 1.036.000 per gramnya. Maka yang dibutuhkan berapa gram sebenarnya? Hanya 34 gram. Hanya 34 gram. Artinya bisa membiayai 5 orang. 174 bagi 30 tuh. Bisa berangkat tuh 5 orang tuh. Nah, lebih menguntungkan dengan nabung emas. Makin ke sini makin ringan tuh gramasinya. Nah, itulah cara untuk kita menyadarkan ya. Secara sadar secara kita dulu, kemudian kita mampu memberikan pemahaman kepada konsumen kita, kawan-kawan. Jadi makin tahun jumlah gramasi makin turun. Dengan emas maka akan lebih menguntungkan. Nah, ini juga ada saya sebut ini ilustrasi ya. Karena memang supaya lebih memudahkan kawan-kawan dalam memahami tentang bagaimana cara mencapai impian lebih mudah dan cepat. Itu sih kata kunci yang ingin saya tekankan kepada kawan-kawan. Gimana caranya mencapai impian ya lebih cepat dan lebih mudah dengan menabung emas. Ceritanya ada 2 orang karyawan dapat gaji dan bonus dari perusahaan. Ini bingung, mau nyimpennya dalam bentuk apa gitu ya. Ternyata masing-masing mereka berpikir. Yang satu mungkin dia dapat gaji plus bonusnya itu 15 juta di tahun 2017 ya. 15 juta. Dia simpen tuh di bank. Simpen di bank. Sedangkan yang satu lagi, dia langsung konversikan ke emas. Gitu. Karena ini untuk kebutuhan rencananya sih buat umroh tahun depan. Buat umroh tahun depan. Dia menabung ya, yang satu, saya simpen dulu deh. Karena kan tahun depan. Misalkan tahun berapa tuh nanti? Tahun 2020 lah, jangka panjang gitu kan. Jadi karena memang masih sibuk kondisinya saat ini, sehingga belum memungkinkan untuk berangkat umroh. Nah, karyawan satu itu dia tabung tuh ke emas, tabungnya di bank. Yang satu lagi nabung di emas. Nah, harga saat itu emasnya adalah 591.000 per gram. Artinya dapat 26,7 gram tuh. Ya, dapat 26,7 6,7 gram, lepot amat ya. Nah, Agustus 2020 nih momennya ternyata. Harganya sudah mencapai 1.050.000 per gram. Kita cek. Dia yang nabung uang di bank itu kalau misalkan tiap tahun dikurangi seperti tadi tuh hilang 100.000 berapa gitu kan. Nah, maka ini yang dia dapat. Di tahun 2020 dia hanya memiliki sekitar 14,9 juta. Sedangkan ini taruhlah kawan-kawan nih udah pada cerdas kan. Nih teman-teman nih ditabung langsung ke emas. Maka yang didapat adalah harga dengan harga 1.050.000 per gram saat ini itu bisa untuk berangkat umroh.
Ya kan? 28 juta. Kekejar nggak tuh? 2017 mungkin biaya umrohnya ya 15 juta. Dia pikir dengan menabung di bank, nanti beberapa tahun ke depan dia tetap bisa berangkat. Pada kenyataannya ternyata enggak. Biaya umroh sekarang adalah 25 juta. Nah, ini kita nabung di emas tuh, dapat 28 juta. Tetap kekejar enggak impian kita? Tabungan kita lebih bermanfaat bukan dengan menabung di emas? Itulah jawabannya. Nah, kawan-kawan, perlu saya sampaikan nih. Jadi, jangan lagi ya, kita itu selalu promosi siar itu membandingkan keuntungan. Karena ada saatnya, seperti saat ini nih, kok emasnya turun terus ya, kok emasnya turun terus ya. Terus kalau misalkan kita nabungnya emas, jadinya nggak untung dong, karena kan emasnya turun terus tuh. Nah itulah kesalahan kita, mindset kita tuh dalam siar emas. Nah ini yang harus kita perbaiki. Sampaikan manfaat emas, ya kan? Emas itu adalah bentuknya tabungan. Maka tabungan emas bisa menjaga aset. Terjawab kan? Kita tujuan mempelajari materi ini, kita mau menyampaikan kepada konsumen supaya aset mereka itu terjaga dengan emas. Inilah kenyataannya. Lebih enak bukan menyampaikannya? Kita nggak lagi nanti, harga emas sekarang turun terus kita bingung promosinya seperti apa. Caranya seperti tadi yang saya sampaikan. Karena kita nabung emas itu harus ada tujuan. Tujuannya bukan untuk dijual. Itu mindsetnya harus kita benerin dulu. Oke kawan-kawan ya, nanti saya akan simpulkan di bagian akhir. Oke, kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian kita. Itulah kesimpulannya. Yes. Nah, sifat konsumtif. Seperti yang sudah saya jelaskan, orang-orang sekarang itu sudah berubah. Ya, sudah berubah kawan-kawan. Gaya lifestyle mereka, kemudian cara mereka bertransaksi itu sudah berubah. Kebutuhan mereka sudah lebih mudah, tetapi jadi lebih konsumtif. Nah, dengan emas, coba bayangkan, kalau misalkan seperti inilah, kawan-kawan sekarang coba cek berapa saldo di ATM gitu kan, kemudian berapa lagi saldo di dompet digitalnya, belum lagi mungkin ada di Shopee Pay gitu kan, promosi dikit nggak apa-apa ya, belum lagi Tokopedia mungkin yang punya saldo di sana, nyimpen gitu, sengaja nyimpen buat belanja. Artinya itu kan makin memudahkan ya untuk melakukan transaksi. Akhirnya budaya sifat konsumtif ini tidak tertahankan. Nah, sedangkan nabung itu penting untuk masa depan. Nah, gimana kalau misalkan uang yang seharusnya dimasukkan ke dompet digital, ya tabungannya untuk jangka panjangnya dikonversikan ke emas, kira-kira bisa lebih mudah nggak untuk misalkan, buka aplikasi, tak belanja, aduh, uangnya nggak ada, ternyata udah disimpan ke emas. Artinya emas bisa menahan diri dari sifat konsumtif, kawan-kawan. Maka dengan simpan emas tidak mudah lagi melakukan transaksi. Ya, emas sekarang kan belum menjadi alat transaksi kan untuk simpanan, untuk tabungan seperti itu. Maka kalau misalkan mikir mau belanja, iya ya, uangnya udah saya belikan emas, akhirnya nggak jadi kan. Akhirnya bisa menahan diri dari sifat konsumtif. Nah, ini harus disampaikan juga kepada konsumen kita, kayak gitu. Jadi tabungan naik tuh terus seperti itu, ya. Nah, kita ada tabel perbandingan ya. Saya akan munculkan nih. Ini ada tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Pertama, menabung di bank tadi ini kesimpulannya ya. Kesimpulan dari yang sudah kita bahas ya, sudah saya bahas sebelumnya. Terdampak inflasi dan dananya sulit berkembang. Menabung di bank itu ya bunga tabungannya rendah gitu. Kalaupun misalkan nggak menutup mata gitu ya, nutup mata dari ribanya misalkan bodo amat dengan riba gitu kan. Nauzubillah gitu. Bunga tabungannya rendah. Nah, itu riba gitu. Nah, kita kan ngeri dengan riba, nggak mau gitu. Maka di sana juga dibebankan biaya admin. Ya kan? Dikenakan biaya pajak setiap bulannya. Cek tuh di rekening tuh. Kalau saya kan suka ngecek di rekening nih. Walaupun duitnya dikit gitu kan. Oh ternyata, ini ada bunganya. Loh, kok dipotong pajak? Oh sekian gitu kan. Nah akhirnya ya itu, makanya manfaat dari
tabungan rekening ini hanya sekedar ya gitu keluar masuk lah, keluar masuk. Itu ada, nanti bisa tanya ke ustadznya gimana menghindari misalkan di perbankan gitu ya, di apa namanya, di tabungannya, di ATM-nya supaya nggak kena riba gitu. Itu bisa ditanyakan ke ustadz masing-masing. Nah, kemudian adanya limitasi dan aturan bank tuh kawan-kawan. Itu uang kita gitu loh. Uang kita yang ada di bank. Tapi kok mau dibawa, loh kok nggak bisa semuanya? Kok cuma 100 juta? Bahkan kok 50 juta batasan tiap harinya. Belum lagi ada aturan-aturan bank gitu kan. Itu uang kita loh yang disimpan di bank. Tapi kok diatur seperti itu gitu. Ya kan? Artinya nggak freedom gitu. Itu menabung di bank. Kemudian belum lagi tuh kemarin ini cabang-cabang nih transaksi. Wah, ternyata ada gangguan sistem. Seharian nggak bisa transaksi. Wah, stres semua. Sedangkan agent-agentnya udah pada masuk tuh transaksinya. Belanjanya kan bingung tuh. Nah itu nggak bisa narik duit, nggak bisa transfer gitu kan, nggak bisa ini itu nggak, itu ada gangguan sistem. Belum ada lagi gangguan sistemnya, belum uangnya itu tidak bisa ditarik, ya ada potensi hilang di sana. Nah, coba kita simak video berikut ini. Mungkin teman-teman masih ingat ya kasusnya. Ini videonya jelas nggak? Nah, masih ingat nggak dengan berita viral ini? Salah satu bank ternama tidak bisa dicairkan. Ini uang dia gitu. Tapi kok nggak bisa dicairkan? 45 miliar kalau bisa dibelanjakan emas tuh. Berapa kilo tuh dapatnya ya kan? Nah, sangat disayang sekali kan? Itu kawan-kawan. Ini uang kita yang kita simpan. Ini uang dia yang dia simpan. Tapi ketika mau dicairkan kok sulit, nggak bisa gitu kan? Nah, akhirnya kan banyak tuh tarik semua tuh. Oh, makin banyak masalah nih di salah satu bank ini. Oke, nah artinya kesimpulannya adalah menyimpan emas itu anti inflasi. Nilainya itu cenderung naik tiap tahun ya, sehingga menjaga ya impian tetap kekejar, anti riba gitu kan, tanpa biaya penyimpanan. Ya beli simpan, udah nggak ada biaya penyimpanan kan. Selama ini kawan-kawan nyimpen ada biaya nggak? Nggak kan? Simpan di tempat yang safety, yang aman, nggak ada biaya penyimpanan, nggak kena pajak ya kan setiap bulannya. Nah, ini yang paling terpenting. Anda sendiri adalah sebagai pengelolanya, kawan-kawan. Aset freedom, sampaikan ini ke konsumen. Dengan menabung emas, maka Anda sendirilah yang menjadi pengelolanya. Artinya mau dipakai buat giveaway kah, mau buat hadiah, mau buat beli apa, ya tinggal cairkan, gitu kan. Dan selanjutnya ya kan, mudah dicairkan. Karena emas ini barang yang punya value, maka kapanpun kita butuh, ya tinggal cairkan. Di kita ada EOA Club. Siapa yang sudah penasaran dengan EOA Club? Tunggu nanti tanggal mainnya. Nanti akan dibahas tentang ekosistem support di EOA Gold. Itu salah satunya adalah EOA Club. Nah, gimana nanti kawan-kawan ketika menabung EOA Gold, ya ini akan disupport oleh EOA Club. Ada apa tuh? Gitu cash ya kan? Ada apa lagi tuh? Itulah banyak, nanti spoiler aja dikit-dikit ya. Nah, itu udah jalan tuh sistem EOA Gold-nya udah jalan. Insya Allah kita gandengan tangan ya, berbarengan gitu, supaya bisa menikmati semua itu ya. Oke, itu aset freedom kawan-kawan. Ini yang paling terpenting. Kita nggak lagi ada batasan khusus kita. Ya kita mau butuh dana tinggal cairkan. Kita mau pakai buat apa ya kita tinggal pakai, gitu kan? Yes. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana caranya agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapatkan semua manfaat emas. Gimana sih caranya? Kita udah tahu tuh ya, kenaikan inflasi tiap tahunnya, kenaikan harga emas gimana ya kan? Tabungan terbaik ternyata emas. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tentukan ya alokasi dana idealnya. Yang seperti saya gambarin bulat tuh dibagi 60% buat apa namanya kebutuhan pokok, 10% Ziswap, 10% untuk nabung, 10% dana darurat. Itu buat alokasi dana ideal. Sampaikan ke masyarakat nih. Simpan emas di awal. Dapat gaji, simpan di awal karena kita kemungkinan belum bisa
menahan sifat konsumtif. Maka caranya adalah simpan di awal, beli emasnya dulu. Sisihkan 10%, misalkan ya, misalkan minimal 10% untuk membuat alokasi dana itu untuk beli emas, ya kan? Itu cara yang pertama, agar terhindar dari jebakan inflasi dan kita bisa merasakan manfaat emas. Kemudian selanjutnya adalah menentukan impian yang dihitung dengan emas. Seperti contoh tadi kan, mau buat umroh nih, maka rencanakan tuh berapa gram yang kita butuhkan. Oh, ternyata untuk saat ini butuh sekitar 26 gram misalnya. Gitu kan? Maka kejar target itu. Tabung impiannya dengan emas. Gapai impiannya dengan emas. Yang selanjutnya adalah itu, konversikan simpanan jangka panjangnya dengan emas. Inilah kesimpulannya teman-teman. Dari pembahasan malam hari ini, inilah tujuan akhirnya, yaitu bagaimana supaya konsumen, supaya kita semua mulai mengkonversikan simpanan jangka panjangnya ke emas. Jadi, konsumen fokus, nah ini yang harus kita tanamkan. Kita sebagai agent of gold tidak lagi bisa menyebutkan emas adalah sebagai investasi. Karena itu adalah keliru. Emas adalah menabung. Tetapi di EOA Gold, ya, emas itu bisa sebagai tabungan dan juga investasi. Ini adalah revolusi bisnis emas. Maka kalau kawan-kawan perhatikan ya, di logo EOA Gold kita itu sudah ada tuh tulisan kecil revolusi bisnis emas. Ini spoiler lagi tuh, nanti akan dibahas kok bisa sih kan emas investasi. Nah, bukan teman-teman. Emas itu adalah tabungan. Nah, bagaimana di EOA Gold dengan sistem nanti itu menjadi suatu investasi. Beda kan antara tabungan dan investasi. Nah, itu nanti akan dipelajari di modul selanjutnya. Pastikan pantengin terus materinya. Kita ubah mindset dari sekarang juga. Konsumen fokus kepada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas itu adalah bonusnya. Sedangkan agent of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus kepada membangun peradaban. Oke, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup Anda. Selebihnya konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah cepat tercapai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke Bang Berry, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua AOG seluruh Indonesia. Masya Allah, masih bertahan di hampir 1.000 orang partisipan ya. Silakan Bang Berry. Masya Allah, ini luar biasa nih materinya Kang Arif. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah 950 ini sekarang. Mungkin YouTube juga ada ya. Gimana Bapak Ibu materinya? Ini ada yang bilang ilmunya bergizi. Wah, jazakallah khairan. Nah, untuk sesi selanjutnya kita seperti biasa kita akan buka seperti teras PPA ya. Kita hampir sama teras PPA, kita duplikasi aja sistemnya. Ada tanya jawab juga. Nah, Bapak Ibu yang ingin tanya jawab silakan raise hand aja. Nanti kita akan buka siapa yang akan bertanya nih. Silakan bertanya. Bagus sekali materinya, alhamdulillah. Tadi ada Kang Arif, saya baca sebelum ada yang raise hand nih. Apa tuh? Gimana caranya nabung emas di rumah, aman nggak gitu loh. Oh, itu bisa tanya-tanya di forum tuh. Gimana kawan-kawan untuk nabung emas di rumah itu aman nggak? Sejauh ini yang saya ini ya alhamdulillah kalau misalnya kita punya tempat khusus gitu kan. Ya kan Bang ya, kita punya tempat khusus untuk nyimpen di brankas, mungkin brankas kecil atau tempat yang secara khusus untuk nyimpen emas, insya Allah aman. Tapi ini kalau mau lebih aman lagi, kita punya solusi ya Bang ya. Ya, apa tuh solusinya tuh? Ia aktif menjadi member EOA Club. Insya Allah nanti di sana akan diinformasikan gimana cara yang lebih tepat dan menguntungkan tentu saja dengan menyimpan emasnya di sana. Masya Allah. Ringan kan biayanya Bang ya? Itu ada spoiler dikit tuh. Spoiler ya? Jadi iya,
kita nanti kan biar penasaran nih kawan-kawan AOG, kok gimana sih nih, kok nggak tuntasnya? Ya kan beda tema gitu kan. Ya, Oke. jangan sampai digabung di sini. Nah, intinya kawan-kawan mulai tuh cari tahu tuh tentang EOA Club. Kalau belum aktif, ya aktif lah, aktivasi dulu gitu kan. Kalau AOG udah otomatis kan Bang, teraktivasi kan Otomatis. ya, Ya, otomatis. otomatis. Hanya mungkin perlu digarisbawahi simpanan wajibnya, mungkin tabungan wajibnya diperhatikan gitu kan. Itu mungkin. Sehingga Oke, bisa dapat manfaat emasnya, ya kan? ya, setuju Kang Arif. Jadi kawan-kawan nanti ada masuk materi sesi materinya ada tentang bahas tentang IWA Club ya. Terus kita masukkan sih, karena kan kita AUG itu kan udah alumni PPA ya Kang Arif ya. Betul, betul. Benar, harusnya ketika kita ada nyimpan emas di rumah, ya harusnya kita tahu tuh, kita titip dong sama yang punya, kan gitu ya. Iya, betul sekali. Kita kembalikan ke Allah, ya kan, Bang? Benar, sebaik-baiknya penjagaan ya sama Allah. Tapi dengan yakin, jangan nggak yakin, apa iya aman nggak ya? Kalau udah dititip sama yang punya, insya Allah yakin akan dijagain. Apalagi niatnya untuk tabungan masa depan anak-anak gitu ya. Oke, pertanyaan kita buka untuk Ibu Betty Kurniati. Halo Bu Betty, bisa ini Boleh dari tadi di unmute, boleh. ya. Halo Bu Betty, bisa unmute? Oke. Silakan Bu Betty. Bu Betty Kurniati dari mana Bu Betty? Saya dari Palembang, Pak. Wih, Masya Allah, Wong Kito Palembang. Galo kalau Wong Palembang ini. Silakan Bu Betty. Ya, ini kita ngadepin ini Pak, banyak kan yang eh, bukan bersaing sih sebenarnya, saudara-saudara kita kan yang memiliki ini yang sama gitu. Nah, kira-kira di sini dibahas nggak kelebihan dari EOA Gold kita dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan emas yang lainnya gitu. Kompetitornya ya Bu. Iya. Oke. Mungkin Kang Arif bisa jawab, Kang Arif? Ada lagi Bu Betty? Sebentar, ada lagi? Ya kalau untuk menabung di bank itu alhamdulillah jelas sekali untuk hari ini, Masya Allah, informasinya sangat mengena gitu ya. Kemudian by data, Masya Allah itu memberikan semangat untuk kembali mendakwahkan, siarkan EOA Gold gitu. Masya Allah. Boleh, boleh. Nanti Kang Arif boleh dijawab dulu pertanyaan dari Bu Betty. Terima kasih Bu Betty. Barakallah. Oke, jadi pertanyaan itu kita bicara nanti kompetitor gitu ya, nyimpan emasnya. Ini jadi maksudnya apakah nanti jadi EOA Gold disandingkan dengan kompetitor lain apa keunggulannya gitu bukan, Bang? Iya. Ya, dijelasin nggak ada nggak tadi kenapa tadi nggak dijelasin tentang apa kelebihan-kelebihan IOA Gold dibanding kompetitor gitu loh. Wah, ini kayaknya harus bahas model keberapa nih, Bang, kalau misalkan kita bicarain kelebihan EOA Nah, Gold. Nanti nggak jadi misteri lagi dong materi kita. siap. Jadi informasi Bu Betty ini sekedar spoiler lagi, itu materinya ada di modul kesekian nanti, makanya kita nggak bisa kasih tahu modul keberapa. Jadi biar Bu Betty dan teman-teman semua itu hadir terus setiap hari sampai 27 pertemuan kita insya Allah. Kita bahas ada tuh bahasanya tentang kredibilitas produk dan kelebihan emas IOA Gold. Insya Allah dibahas Iya, di. betul sekali. Ada lagi kita terima kasih Bu Betty ya. Ya, Oke. sama-sama Pak. Yang kedua ya Kang Arif dari Ibu ada yang raise hand lagi nih Mbak Nur Hasna. Halo Mbak Nur Hasna. Assalamualaikum. Mbak Nur Hasna, oke. Halo. Nah, sudah dibuka. Bentar. Halo Mbak Nur Hasna. Wah, ini kalau nggak ada kita masuk Pak Mukotip. Pak Mukotip. Halo Pak Mukotip. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dari mana Pak Mukotip? Dari Magelang, Ustaz. Masya Allah, dari Magelang. Silakan Pak Mukotip. Apa pertanyaannya? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama soal kita butuh melakukan komparasi kuantitatif atau data-data, tapi sebetulnya kami sendiri itu secara faktual
cukup terbatas. Baik kemampuan analisisnya untuk membuat tafsir atas angka, atau juga sumber-sumbernya. Karena menurut saya kalau update yang terbaik untuk masyarakat itu kan paling tidak harus terupdate di 3 bulan terakhir atau data 1 tahun terakhir. Contohnya data apa, Pak? Gimana? Contohnya data apa yang dibutuhkan? Ya misalnya data angka tadi, angka inflasi di tahun 2020 itu terakhir berapa? Di angka itu kan kalau kita ngomongnya inflasi di 2012 misalnya, itu kan tidak kurang kuat gitu. Termasuk misalnya bunga bank di tahun berapa. Jadi itu kami butuh support untuk mungkin perlu dikembangkan database yang bagus. Jadi misalnya di web itu tidak hanya grafik infografis peningkatan angka emas, harga emas, tapi juga mungkin butuh data-data faktual yang soal-soal tadi dibahas tadi itu, sehingga datanya menjadi terbarukan. Itu yang pertama. Terus yang terakhir, yang kedua, mungkin perlu perhitungan nilai angka ketika ke konsumen itu bukan harga konsumen. Karena kalau harga konsumen itu harga beli. Sementara kalau mau di harga penggunaan itu sebenarnya harganya buyback. Nah, sehingga mungkin kalau kita melakukan perbandingan untuk nilai penjualan itu, maka yang kita pakai buybacknya EWA Gold, bukan harga konsumen beli. Itu kira-kira Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Mukoti, Masya Allah. Gimana Kang Arif? Ada Ya, jawabannya? jadi untuk menjawab pertanyaan data konkret seperti itu, sebenarnya yang tadi itu kan ya, yang 2020 tuh dijelaskan terkait apa namanya, yang deposito kan, itu ada data yang terbarunya tuh Pak, gitu Pak, yang dikatakan 5-6%. Itu sebenarnya kita bisa googling aja itu Pak, inflasi tahun sekarang berapa gitu kan. Nah, saya di sini itu mencoba memberikan pemahaman. Nah, sekaligus ini harapannya bisa terduplikasi ya. Itu by data aja. Maksudnya by data ini dengan default seperti tadi itu bisa menggambarkan ketika misalkan nabung di bank itu ada pengurangan, itu memang seperti itu. Yang paling mendasar kemungkinan Bapak bisa menyampaikan seperti ini Pak. Kalau nabung di bank tiap bulan kena admin nggak? Itu aja dulu, ya kan? Nah, pasti itu jawabannya, oh iya tiap bulan kita kena admin gitu kan. Nah itu berarti setiap tahunnya kalau misalnya kita diamkin aja berkurang nggak? Oh berkurang. Nah itu udah jadi bahan data gitu. Faktanya udah ada. Nah itu ya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa tadi itu? Ada yang catat kan? Yang kedua itu barusan apa? Harusnya dibandingkan data buyback. Oh iya, jadi yang saya jelaskan tadi itu nilainya Pak. Nilainya bukan ketika dijual gitu. Nilainya itu setara dengan harga saat ini misalkan, gitu kan. Jadi kalau ya dijual ya beda lagi, nanti ada buyback. Tapi kalau misalkan kita sebagai agent of gold, tentu saja kan si emas itu kan nggak kita jual, nggak kita buyback, tapi kita jual ke konsumen. Nah itu menjadi aset kita tuh, gitu. Tapi kalau misalnya ke konsumen, nanti kita berikan penjelasan lagi. Ya kan kalau tadi saya menjelaskannya kan, harganya senilai dengan gitu. Itu membandingkan harga sekarang. Karena memang belum dijual nilainya gitu. Yang saya bandingkan. Nilai saat ini berapa gitu yang dia simpan. Karena kan kenyataannya belum dijual gitu. Nah, nanti mungkin kalau misalnya dijual, barulah tuh turun-turun misalkan harganya. Mungkin yang tadi ada perhitungan sekitar 28 juta misalkan kalau dijual kan nggak bicara apa namanya kalau dijual kemudian gimana gitu. Tapi nilainya setara dengan berapa. Nah, itu sebagai perbandingannya. Nanti kalau misalkan mau digunakan manfaat emasnya, ya baru bisa mungkin buyback kalau konsumen ya. Kalau misalkan kita sebagai agent bisa jual kepada member tim gitu kan. Atau kalau misalkan kita sudah aktif, konsumen sudah aktif di EWA Club, maka gadaikan saja, jangan dijual supaya bisa tetap memiliki emasnya. Itu kan beda ceritanya tuh, nanti bukan harga buyback, tapi nanti ada perhitungan khusus. Nah itu sih sebenarnya yang saya tekankan di sana adalah hak nilainya setara dengan berapa saat ini itu.
Jadi supaya supaya gini, di masyarakat itu, oh ya, emas lebih menguntungkan. Itu saja sebenarnya. Emas lebih menguntungkan dan manfaatnya bisa kecapai gitu, keimpiannya itu. Dan tujuan akhirnya ketika memiliki emas itu bukan untuk dijual. Makanya saya katakan disimpan, kemudian untuk tujuan apa sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita syiar gitu, hanya tandemkan dengan kenaikan harga emas sekarang sekian sekian sekian, nanti mindset si konsumen itu tercipta bahwa beli emas itu untuk dijual, bukan mendapatkan manfaat gitu kan, bukan untuk meraih tujuannya apa sih gitu. Nah, maka ketika kita syiar untuk kedepannya, karena melihat di lapangan banyak sekali, masih banyak ya, itu selalu untung rugi untung rugi untung rugi, padahal manfaat emas itu lebih luas, dan insya Allah nanti akan diperdalam lagi di modul-modul selanjutnya. Itu Bang untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa membantu Pak Mukhotif. Afwan Pak ya. Masya Allah, luar biasa nih kayaknya nih ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan sebenarnya. Tapi saya perlu jelaskan teman-teman, Bapak Ibu Augie semua ya, itulah gunanya tim kita sebagai tim riset untuk menyajikan data-data Pak Mukhotif terutama ya. Insya Allah ke depan kita akan coba cari solusi di mana nanti kita bisa terhubung juga dengan Bapak Ibu Augie sebagai sumber data. Nah, gini, karena kita yang akan riset, kita butuhkan data juga. Semakin banyak yang bisa ngasih data ke kita akan lebih kaya nih penjabarannya. Nanti kita coba pikirkan solusinya gimana kita bisa terhubung langsung mengakses, mungkin bisa melalui Telegram atau apa gitu ya Kang Arif ya. Dan betul, itu memang kita sebagai jadi tujuan kita, kenapa harus ada tim riset, kita bisa memberikan pemahaman untuk para augie kita yang dibekali dengan data dan fakta. Begitu ya Bang Motif ya. Jadi nggak bicara sekedar bicara, tapi ada datanya, faktanya juga gitu kan. Ya, oke. Oke Bapak Ibu, sudah masuk jam 9:30 ya, sepertinya waktu kita udah di penghujung. Kita akhiri dulu ya Kang Arif dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan seperti janji saya tadi, saya untuk bicara masalah absensi malam hari ini, katanya ada yang udah bocor tuh kode uniknya. Nggak apa-apa, mungkin kalau yang nggak ikut kelas biasanya tuh nggak tahu tuh kode unik itu untuk apa gitu kan. Kita tadi cuma nge-share kan harusnya ke cabang. Nah, untuk Bapak Ibu augie, cukup seperti yang kita bilang tadi, absensinya laporkan kehadirannya dengan formatnya tadi apa? Ada yang nanya ya. Buat aja nama, ID-nya apa, nomor WhatsApp-nya apa, sampaikan kode uniknya berapa, dan wapri ke petugas cabangnya. Wapri petugas cabangnya. Silakan wapri aja yang data tadi. Ya udah, nanti petugas cabang akan merekap semua nama-nama yang hadir di cabang masing-masing. Nah, merekap, setelah direkap baru akan dikirimkan ke grup WhatsApp yang sudah kita sediakan sebelumnya. Mungkin itu aja Bapak Ibu malam hari ini sebagai kelas perdana kita. Masya Allah tadi udah tembus 1000 lebih dan masih bertahan sampai 854 hari ini di Zoom-nya aja, nggak tahu di YouTube ya. Barakallah. Pengingat besok Bang, besok kita ada ini. Sebagai spoiler juga, nah ini lebih dahsyat nih. Oh, dahsyat pakai shot gitu ya kalau Mas Randy bilang ini. Tunggu, pantengin terus, besok kita akan bahas tentang bagaimana spirit employee of Allah itu seperti apa. Wah, itu. Jadi benar-benar menanamkan spirit kita sebagai yang akan ditanamkan kepada kita semua di sini, bagaimana seorang the real employee of Allah itu seperti apa dalam hubungannya dengan bisnis emas, dan bagaimana adab-adabnya kita ketika nanti kita berbisnis emas ini. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau bisa ajak lagi semua kawan-kawan augie-nya yang untuk hadir bareng-bareng, kita penuhin, kita belajar bareng di sini dari secara komprehensif. Mungkin itu aja materinya. Satu lagi terakhir sebelum kita tutup, materinya sesuai kesepakatan kalau nggak salah kemarin, kita akan share bisa materinya ketika modulnya selesai, dan kita akan adakan kelas offline. Tentunya nggak akan cukup kalau cuma online aja di Zoom dengan keterbatasan jaringan segala macam. Kita akan adakan kelas offline Gold Academy di daerah-daerah. Tungguin aja, insya Allah kita bisa makin naik kelas nih nanti para agent of gold di Indonesia. Mungkin itu aja.
Terima kasih Kang Arif atas ilmunya. Jazakallah. Afwan, sama-sama, mangga. Sebagai pahala jariah. Sebelum kita Amin tutup, ya Allah. dibuka mic-nya semua, admin. Halo. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Kang Arif. Terima kasih Kang Arif. Kawan, saya banyak belajar dari teman-teman semua di sini. kasih Bang Di. Semangat ya, semangat si Arya. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Luar biasa ilmunya. Terima kasih. Keluarga, kawan-kawan semuanya disehatkan. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Mohon pamit. Amin. Arif, makasih yuk. Arif, makasih yuk. Sama-sama, Mas. Arif, makasih. Semangat banget nih. Pamit ya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Terima kasih, terima kasih. Rahmat Muklis, Agus Mulyono, Kang Firta Depok. Kang. Ayo Kang Arif. Yuk, siap, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bagaimana seorang real employee of Allah itu seperti apa dalam hubungannya dengan bisnis mana? Terima kasih. Penuh semuanya. Kita nggak ada sesi foto-foto nih. Iya, nggak dipoto. Ada yang kamera Ditunggu tadinya. Foto upload, ayo yang mau foto upload, foto upload. Semangat, semangat, semangat nih. Kita masih awal-awal nih perdana. Semoga istirahat malam ini cukup dan bangun malam ya, insya Allah kawan semua. Kita mohon kepada Allah semoga Iwagog ini dijaga dan terus dibarengi Allah lah, insya Allah. Banyak belajar nih dari kawan-kawan semua. Semangatnya luar biasa. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Banyak agent yang nggak saya kenal di sini. Syukron Mas Arif. Triyono, Kawan-kawan Farida ada juga nih, Bu Mesti, Bu Melinda, wis tim Cianjur ada seperti ini. Next mungkin di strip ya, asal daerah mana gitu kan? Ya ketahuan itu. Kang, dari Medan. Medan, Masya Allah. Saya dari Serang. Serang. Cilegon di mana ada Cilegon? Cilegon. Izin saya pamit ya, karena masih ada yang harus diselesaikan. Kawan-kawan semua, terima kasih. Saya banyak belajar dari kawan-kawan semua. Mohon maaf lahir batin, barangkali ada kalimat yang menyinggung ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya belum sempat minta maaf. Mudah-mudahan dimaafkan ya. Ya, insya Allah dimaafkan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.